Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti berita-berita yang baru-baru aja terjadi, di mana seorang pemuda yang datang ke sebuah rumah ibadah, yaitu di masjid, dia hanya berniat untuk beristirahat, namun ada suatu cekcok yang terjadi di sana, dan pemuda di sana kita lihat ada di video CCTV-nya itu, ya mereka melakukan tindakan kekerasan atau tindakan anarkis sehingga dia dibun-bun. Baik, langsung aja kita ke video-videonya karena nanti ada beragam video selain dari video itu yang akan kita reaction bersama-sama. Ditarik. Ini menarik. Siapa namanya? Menarik. Ini putih-putih. Iya. Dorong kan. Yang nendang siapa? Ini si Juan, ini si Risman. Nah ini si Purba. Jawabkan jangan, enggak men. Jawabkannya. Ini dibela polisi tadi. Yang ini, Iya, yang ini. dibelanya. Dan enggak ada jawabannya. Oh, berarti yang membela ya? Iya. Abang ini ya? Iya. Oke. Berarti ini lagi pingsan dia nih? Lu pingsan. Nah ini ditariknya. Dia ditariknya. Ikan tangga ini kan? Iya. Awal elektronik main. Tariknya ya? Lihat tambah itu. Terus apa? Oh, rame. Iya. Itu kepalanya itu. Yo. Aisyah. Ini lagi tangga sini. Tangga di sini. Oh, mati anak orangnya. Jadi jatuh, datang dia. Diberikannya aja. Iya, gawat kali wah. Ini diangkatnya sedikit kan. Diangkat jaketnya ya? Ini apa ini? Apa? Darah. Darah itu. Itu bocor kepala. Pakai apa tendangnya tadi? Terus. Langsung ke situ ya? Sampai ke aspal. Ya Allah. Ini si Juan ini. Ini hajar di sini lagi? Iya. Ini yang mobil gitu kan. Iya. Ini mas, ini enggak ada megang dia. Ya saudara, kalau kita memperhatikannya dari video ini, satu pertanyaan saya seperti begini: apakah dihalalkan untuk melakukan tindakan kekerasan, memukul orang sampai tindakan-tindakan seperti itu, apalagi sampai bun-bun dan menghilangkan nyawa seseorang? Entah alasannya apapun, apakah itu dihalalkan di dalam semua rumah ibadah? Apakah orang beragama yang tulus dan taat dihalalkan untuk melakukan tindakan kekerasan? Ya, tentu harusnya ini tidak dibenarkan. Saya yakin bahwa semua agama mengajarkan hal yang baik. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen-komen di bawah. Turut berduka cita untuk mereka yang keluarga yang ditinggalkan dan juga para pelaku. Semoga segera ditangkap dan mendapatkan sanksi atau hukuman yang seharusnya, supaya mendapatkan keadilan bagi beliau yang telah meninggalkan kita. Ya, kasus-kasus seperti ini sudah biasa ya terjadi. Ya, terjadi tindakan-tindakan pencabulan di berbagai tempat, dan lucunya di tempat-tempat ibadah. Ya, ini sudah menjadi hal yang lumrah, tapi jangan sampai dinormalisasi. Itu aja, jangan sampai dinormalisasi, karena ini tindakan-tindakan yang sangat bejat dan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian di masjid-masjid, bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju, yang dianggap sebagai contoh-contoh, ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi dari Kementerian Auqaf, turun lagi. Tidak bisa. Di Indonesia saja, siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khutbah. Kadang-kadang khutbahnya bukan membuat orang tenang, membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Majelis-majelis taklim, ya Allah.
Dulu pernah saya menemani tamu dari Mesir. Begitu lewat di Jakarta, ada besar pelang tentang pengajian dari seorang tokoh. Bertanya, ini siapa? Oh, pengajian, Syekh. Pengajian apa? Saya sampaikan, oh, pengajian begini. Tempatnya di mana? Ya, di masjid. Bagaimana caranya? Ya, dibuatkan terop, bahkan sampai jalan. Dia noleh kepada saya. Pengajian di tengah jalan? Noleh pada saya. Tidak mungkin terjadi di mana-mana. Polisi ikut mengamankan, lalu lintas dialihkan. Itulah bebasnya kita berislam di Indonesia. Ya teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Memang di Indonesia ini sebenarnya ya negara yang dalam hal beragama sangat bebas untuk satu agama. Namun lupa bahwa di Indonesia ini dasarnya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalamnya itu ya ada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi yang saya tahu ya seolah-olah hanya satu agama yang bebas. Apakah yang lain bebas? Ya ada juga bebas, tapi dalam hal tertentu ada yang tidak bebas, seperti pendirian rumah ibadah dan beberapa hal-hal yang lainnya. Ya tahu sendirilah, minoritas pasti menjadi korban. Apakah seperti itu? Silakan berikan tanggapan kalian. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Saya nemu video ini ya. Tentang hadis Nabi membela bulan. Apa benar Nabi membelah bulan? Setelah diperiksa, ternyata bulan itu pernah terbelah. NASA, Badan Antariksa Amerika. Bulan bulat, ada lembah keliling yang dalamnya sama membulat. Ternyata bulan pernah terbelah. Itu yang disebut dalam Quran. Apa bunyi ayatnya? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah, menyatu balik. Nah, ini tentang masalah bulan terbelah. Adalah seorang dikasihnya Al-Quran bahasa Inggris ke kawannya. My friend, yes, I give you a gift. Aku kasih kau hadiah. Quran by English translation. Quran bagai bahasa Inggris. Ketika dia balik ke rumah, takdirkan Allah pas terbukanya tentang surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Pas dia tonton acara Amerika NASA menceritakan bahwa di bulan kelilingnya terbelah. Akhirnya hanya karena satu ayat itu dia, dari mana ini? Muhammad punya kerja. Muhammad kok bisa tahu? Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan oleh Harun Yahya, pakar mukjizat Al-Quran dari Turki. Begitu. Ustadz Somad, itu salah. Anda bicarakan itu hoax. NASA tidak pernah mengatakan bulan itu pernah terbelah. Itu ocehan-ocehan orang di internet saja. Jadi dengan serta-merta cerita orang masuk Islam gara-gara menonton acara NASA tadi itu juga hoax. Yang Anda sebut ini bulan pernah terbelah, ini nih fotonya. Ini namanya ya Rima Ariadeus. Itu adalah cerukan yang terjadi, ini dikaji oleh ahli geologi, ahli orang berilmu. Ya, ahli geologi bahwa ini terbentuk diduga akibat aktivitas tektonik di bulan. Nggak pernah NASA bilang itu bulan pernah terbelah, itu nggak ada, itu hoax Pak Ustadz. Dan Harun Yahya itu bukan pakar, dia cuma penjual buku yang disukai digandrungin oleh penggemar hoax seperti Pak Ustadz itu. Harun Yahya itu, coba Anda baca koran. Harun Yahya itu udah masuk penjara karena kejahatan seksual. Dia tuh suka berzina. Kenapa Anda jadikan referensi? Ya, kalau berbicara soal Ustadz Abdul Somad ini memang dia sudah terlalu sering berbohong. Banyak media sosial dia berbohong dan juga dia memberikan perkataan-perkataan atau apa istilahnya ya, nasihat-nasihat yang sebenarnya tidak menguntungkan baik bagi pengikutnya maupun bagi para pendengar yang lainnya juga. Karena terkadang ya memprovokasi dan ajaran-ajaran yang kurang tepat dan gak benar. Oke, mari kita lanjut pada video berikutnya. Islam perempuan tuh cuman jadi alat pemuas nafsu saja. Sampai hari ini. Islam perempuan tuh cuman jadi
alat pemuas nafsu saja. Sampai hari ini Islam, perempuan tuh cuman jadi alat pemuas nafsu saja. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Teman-teman, kalau soal berbicara ajaran di dalam sebuah agama ya pasti berbeda-beda ya. Tapi saya kurang tahu ya apakah betul di dalam ajaran agama ini, apakah seperti itu, apakah istri-istri hanya untuk memuaskan laki-laki? Silakan berikan komentar kalian di bawah. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Jadi di dalam buku Sirah Nabawiyah ada yang namanya biografi Muhammad. Jadi di dalam buku biografi Muhammad itu diceritakan asal muasal sebelum Muhammad lahir. Jadi ceritanya begini, menurut Sirah Nabawiyah itu, ya. Bawa nanti buku bantahannya kalau nggak percaya sama saya. Saya lompat dari Monas kalau misalnya ada orang bisa bantah saya. Gini, pada waktu itu Abdullah dengan bapaknya Abdul Muthalib, mereka pergi bersama-sama mencari istri. Oke? Abdullah menikah dengan seseorang bernama Halah namanya. Kemudian, Abdul Muthalib ini menikah dengan Halah. Ya, Abdul Muthalib ya. Oke. Kemudian Abdullah, anaknya Abdul Muthalib menikah dengan Aminah. Jadi bapak dan anak menikahi dua perempuan yang berbeda di hari yang sama. Pernikahan mereka dilakukan di hari yang sama. Nikah ya, berpesta perkawinan, bla bla bla. Baru kembali ke keluarga masing-masing. Aminah dengan Abdullah ke rumahnya, Abdul Muthalib dengan Halah ke rumahnya. Lalu sekitar kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan, pergilah Abdullah berdagang ke Syam. Tetapi Abdullah tidak pernah kembali lagi ke rumah karena dia meninggal dunia di dalam perjalanan perdagangannya itu. Menurut riwayat-riwayat Islam dikatakan Aminah ditinggal dalam keadaan hamil. Pasca menikah ya. Pasca menikah itu. Nah, tetapi yang menjadi keheranannya, anaknya Abdul Muthalib itu bisa lebih tua 2 sampai 4 tahun dari Muhammad. Padahal Anaknya siapa? namanya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Berarti istri daripada Abdullah tidur dengan pria lain setelah suaminya meninggal. Karena umur Muhammad bisa 2 sampai 4 tahun lebih muda dari anaknya Abdul Muthalib. Sedangkan orang tua mereka, sedangkan Aminah dengan Halah itu menikah di hari yang sama. Bagaimana mungkin anaknya jatuh dia? Waduh, jatuh gimana? Mendengar berita itu dia jatuh. Aduh, berat. Teman-teman, Edis TV mengungkapkan apa yang ada dalam data, dan tadi dia di awal kan dia menyebutkan datanya dari surat mana, dari buku mana, dan itu ada ceritanya. Dan dia mengungkapkan, tapi bapak ini akhirnya tidak menerima. Gimana menurut pendapat kalian? Kalian yang muslim pasti kejang-kejang kalau nonton videoku yang ini, ya. Tapi gimana lagi? Kita nggak bisa menutupi fakta ya. Ini di Sudan, kalian lihat ya. Bahkan dari satelit itu darah itu sampai kelihatan segitu banyak. Itu ribuan orang dibantai di Sudan sama RSF. RSF itu apa? Tentara yang melawan pemerintahan asli. Yang dia itu terdiri dari orang-orang Arab dan lain-lain. Tujuan mereka itu untuk membinasakan orang-orang Kristen di sana. Nah, kalian bisa lihat ya, dari satelit pun kelihatan ini. Ini badan-badan orang-orang itu, body orang-orang tuh kelihatan nih. Tumpukan-tumpukan mayat itu kelihatan semua di situ. Ini tuh terus terjadi ya di mana-mana.
aku akan cari sumber beritanya sampai jelas. Lalu aku akan beritakan ke kalian yang sejelas-jelasnya tentang ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada muslim yang bilang lagi, ini Islam juga kena, ini Islam juga kena. Seperti di Nigeria juga semua bilang begitu. Ini Islam juga kena, ini Islam juga kena. Supaya apa? Supaya mereka nggak disalah-salahin. Tapi kita sama sekali nggak nyalahin mereka, ya memang ajarannya begitu. Mau gimana? Kita mau ngelawan ajarannya? Kan nggak mungkin. Kita nggak bisa ngelawan ajarannya. Nanti kalau dibilang kita ngelawan, nanti dibilang kita menistakan agama, gitu kan. Jadi kita tunjukin aja lah bukti-buktinya. Yang kita bisa lakukan apa? Ya kita berdoa lah guys. Karena gimana lagi gitu. Orang-orang seperti ini, mereka nggak akan pernah bisa mengerti. Arti kasih itu mereka nggak akan bisa mengerti. Dan mereka nggak akan bisa masuk di otak pikirannya mereka itu kalau hal seperti ini tuh jahat itu nggak ngerti mereka. Bagaimana menurut pendapat kalian apa yang disampaikan oleh abang ini? Apakah itu fakta? Dan di Indonesia kalau kita tahu ya, ketika menyampaikan fakta seringkali dianggap bahwa itu kita telah melakukan sesuatu yang namanya penistaan terhadap sebuah lembaga, sebuah agama atau organisasi. Ya, seperti itu faktanya. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Guru Gembul kembali ingatkan para pemuka agama yang suka asal bicara. Guru Gembul ini memang bukan ustadz, tapi bukan juga politisi. Ia dikenal sebagai pengamat sosial yang berani mengkritik secara terbuka praktek-praktek keagamaan yang menurutnya merugikan. Sekarang ini video lamanya yang bahas soal ulama su'u alias ulama jahat kembali viral. Video ini awalnya tayang di kanal YouTube Deddy Corbuzier sekitar 3 tahun yang lalu dan sudah ditonton lebih dari 9 juta kali. Dalam video itu, Guru Gembul tegas mengkritik para ulama su'u atau ulama buruk alias jahat. Katanya, tipe ulama seperti inilah yang bikin umat Islam jalan di tempat dan susah maju. Ia menuding sebagian tokoh agama telah membajak Islam demi kepentingan pribadi dan duniawi. Guru Gembul juga menyebut bahwa Nabi Muhammad pernah mengingatkan tentang kehancuran Islam di akhir zaman. Tapi penyebabnya bukan dari musuh luar, melainkan dari pemuka agama sendiri. Menurutnya para ulama jahat ini adalah orang-orang yang menjual agama demi harta, jabatan, atau popularitas. Ironisnya mereka justru punya banyak pengikut yang selalu membela apapun yang mereka ucapkan. Setiap ucapan ulama su'u ini dianggap benar meski kadang menyesatkan. Guru Gembul bilang pengikut-pengikutnya ini bisa dibilang sedang sakit. Karena mereka lebih memilih percaya mentah-mentah tanpa mau cari tahu kebenarannya. Dalam salah satu ucapannya, Guru Gembul bahkan menyebut ulama jahat ini seperti anjing-anjing neraka. Istilah itu memang keras, tapi punya dasar dalam literatur Islam yang dulu digunakan untuk menggambarkan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah kaum yang dulu dikenal suka menggunakan agama untuk membenarkan kebencian dan kekerasan. Karena keterus-terangan ini, Guru Gembul dianggap sebagai salah satu opinion leader paling berani di Indonesia. Kritika tentang dunia pendidikan, sosial budaya, dan gaya hidup mewah sebagian tokoh agama selalu ditunggu banyak orang. Ada banyak contoh yang bisa dibicarakan. Salah satu yang paling viral dulu adalah saat dia menyinggung Bahar bin Smith yang suka pamer kekayaan. Waktu itu Guru Gembul bilang kalau Bahar adalah ulama gedungan, bahkan nggak bisa baca kitab kuning alias kitab-kitab klasik Islam berbahasa Arab yang menjadi rujukan utama dalam pengajaran di pesantren tradisional Indonesia. Tentu saja ucapannya sering menuai pro dan kontra, tapi suka atau tidak, banyak yang merasa Guru Gembul menyuarakan hal yang selama ini dipendam umat. Ia datang bukan untuk menista agama, tapi untuk menyadarkan umat agar tidak dibodohi atas nama agama. Baru-baru ini ia juga mengkritik sistem pendidikan di pesantren. Guru Gembul berharap pesantren bisa lebih terbuka terhadap kritik dan pembaruan. Meski begitu, ia sendiri tak luput dari kritik. Ada yang menilai gaya bicaranya terlalu kasar dan menyerang individu ketimbang sistem. Ada juga yang merasa ia kurang memberi solusi konkret selain kritik pedas. Tapi bisa jadi, justru gaya keras itulah yang dibutuhkan biar umat tidak terus hidup dalam kepalsuan. Fenomena Guru Gembul menunjukkan kalau umat Islam sebenarnya rindu sosok yang berani bicara jujur. Di tengah maraknya dakwah yang dijadikan komoditas, suara seperti Guru Gembul menjadi semacam oase. Ia mengingatkan bahwa agama bisa kehilangan makna kalau hanya dijadikan alat mencari uang dan pengaruh. Guru Gembul menjadi pembeda dari ulama yang sibuk tampil rapi, punya jutaan pengikut, tapi tujuannya cuma satu, menjadikan agama sebagai komoditas.
Semoga makin banyak sosok seperti Guru Gembul yang berani mengingatkan kita untuk beragama dengan akal sehat. Yuk belajar beragama pakai akal sehat. Ya teman-teman, Guru Gembul memang luar biasa bagi saya. Dia berusaha membongkar beberapa suatu hal yang tidak benar. Dan tentu ini sebenarnya bagi saya salah satu tindakan untuk memperbaiki nama suatu agama biasanya, karena dia kan seorang beragama Islam. Karena kan sudah terlalu banyak terjadi kasus-kasus yang gak benar. Dan bagi saya dengan dia juga membiarkan seperti ini, bagi saya bukan mengeluarkan aib atau memalukan, bukan. Tapi dia supaya makin memurnikan orang-orang yang mungkin gak sungguh-sungguh, mereka yang menggunakan kebebasan beragama itu menjadi haknya untuk mereka berkata-kata, mengajar hal yang gak benar dan lain-lain. Ya itu suatu hal yang dibongkar oleh Guru Gembul, dan bagi saya itu hal yang bagus. Supaya orang-orang di luar sana tidak semakin sebebas dan semaunya aja. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Bentar. Kok kayak ini? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Berpasangan. Ya di anak sekolah minggu juga ada gitu. Apakah ini diimprovisasi atau mereka kerjasama atau bagaimana? Silakan berikan komentar kalian di bawah. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai detik ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati dimanapun berada. Kalau kalian ada yang mau beli baju yang saya pakai ini, silakan ada link atau ada gambarnya di sebelah kanan bawah ini. Jadi demikian aja. Kalau kalian suka silahkan berikan like untuk video ini. Silahkan komen-komen apa tanggapan, saran, dan kritikan kalian. Baik untuk video yang kita sudah tonton dan atau untuk kebaikan channel ini juga. Silahkan aja, kalian bisa bebas. Tapi dengan dengan ketikan yang halus. Jangan dengan kasar atau jangan dengan hujatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Shalom.